warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bekti Suprihatin, SPDI, Guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan BEP 3, Guru Madrasah LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 142800922. Saat ini saya mengajar di MI Al-Azhar, Tuban, Kuta Badung. Dengan tujuan video pembelajaran ini saya susun dalam rangka memenuhi tugas pendidikan profesi guru, sekaligus sebagai media pembelajaran bagi peserta didik. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang biasanya memimpin berdoanya? Tiketnya siapa? Atau ketua kelasnya siapa? Silakan Nono. Nono aja. Nono aja yang memimpin doanya ya. Coba Nono kok nggak dimasukin? Ya, yang rapi ya. Ya, silakan berdoa. Sikap doa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, siap berdoa. Doa mau belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, masih ingat pelajaran apa yang kemarin guru sampaikan? Sebelum pelajaran kita mulai, Bu Guru mau tahu siapa hari ini yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Baik, Bu Guru akan absen satu-satu. Ya. Abde? Abinaya? Amalika? Amelia Putri? Amira? Arvino? Asifa? Bilal Al-Fatih? Gak masuk ya? Kenapa Bilal gak masuk? Sakit. Ya. Bisa?
Yang lain yang tidak disebutkan tidak usah berbunyi, ya. Nadrotul, Nafa, Nasya, Muratul, Raka, Raka Alvero, Raya Ivana, Cynthia Amalia, Stefani. Ya, semua sudah absen. Untuk menumbuhkan semangat belajar, kalian Bu Guru tanya tepuk semangat dulu, ya. Tepuk semangat. Sebelum Bu Guru lanjutkan untuk pelajaran hari ini, apa yang kalian ingat pelajaran yang sudah Ibu berikan minggu kemarin? Mata pencaharian, ya, zaman jahiliyah juga benar. Mata pencaharian. Apa yang kamu ingat tentang mata pencaharian itu apa? Mata pencaharian itu apa? Pekerjaan, ya. Pekerjaan masyarakat Arab sebelum adanya Islam. Pekerjaannya macamnya apa aja? Bertani. Beternak, berdagang, ya. Sekarang Bu Guru akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu materinya adalah apa? Bentar ya. Sebelum Bu Guru melanjutkan materi hari ini, yaitu materinya kita akan mengupas agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Tujuan pembelajaran dalam hal ini yang pertama yaitu melakukan kegiatan menyimak cerita. Peserta didik dapat menjelaskan agama Hanif sebagai ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan benar. Dan yang kedua, melalui metode storytelling, peserta didik dapat menceritakan kembali kisah Amru bin Luhai, ya. Amru bin Luhai sebagai tokoh yang mampu penyembahan berhala di Mekah. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, masih ada diskusi, ya. Peserta didik dapat mengidentifikasi minimal 3 bentuk kepercayaan masyarakat Arab Jahiliyah selain menyembah berhala. Yang belakang jangan ngomong sendiri, ayo, jangan cerita sendiri, ya. Perhatikan di depan, perhatikan Bu Guru, ya. Lanjut. Materi hari ini. Apa materi hari ini? Tadi dijelaskan. Materi hari ini apa? Agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nih, agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam, ya. Kondisi masyarakat Arab sebelum pra-Islam atau sebelum Islam. Apa kondisinya? Jazirah Arab adalah daerah yang tandus, ya. Pernah diceritakan dalam bab 1 kan? Dan kering sebagian besar berupa gurun pasir, ya. Gurun pasir itu yang luas, membentang, tidak ada pohon-pohonan, adanya cuma pasir aja dan panas besar, ya. Yang kedua, mata pencaharian masyarakat yaitu tadi sudah disebutkan berdagang, beternak, kambing dan domba. Kehidupan sosial sering kacau, sering terjadi perang antar suku. Apa suku itu? Suku itu apa? Kabilah. Suku itu adalah suku kabilah. Makanya
14 ya. Yang keempat, banyak kebiasaan buruk, yaitu membunuh bayi perempuan, mabuk-mabukan ya, dan berjudi, menipu dalam perdagangan, merampok dagang, memperbudak manusia. Nah, dan ini disebut dengan masa jahiliyah atau masa kebodohan ya. Masa ketika masyarakat jauh dari Allah atau ajaran Islam ya. Kepercayaan masyarakat sebelum Islam awalnya masyarakat Arab masih mengenal ajaran tauhid dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, namun ajaran itu lama-lama ditinggalkan. Yang pertama yaitu penyimpangan ajaran tauhid ya. Tokoh bernama Amr bin Luhai yang memperkenalkan penyembahan berhala setelah melihat di negeri Syam ya. Sejak saat itu masyarakat Arab banyak membuat patung atau berhala yang disembah ya. Itu permulaannya dari Amr bin Luhai. Bentuk kepercayaannya penyembahan berhala, patung dari batu, kayu atau logam. Animisme percaya bahwa pohon, batu, gunung punya roh. Dan dinamisme percaya bahwa benda memiliki kekuatan goib, artinya memiliki apa? Ya. Penyembah bermatahari, bulan dan bintang, penyembah jin, roh, lembur dan malaikat ya. Berhala yang terkenal sekarang apa aja? Berhala yang disembah orang Arab sebelum Islam. Hubal, berhala yang berbentuk manusia ya. Berhala yang berbentuk manusia itu yang dianggap sebagai berhala yang besar ya. Yang kedua, Lata yang sering disebut Dewi ya. Yang ketiga, Uzza disembah di lembah Nakhla. Yang keempat adalah Manat, dipercaya sebagai Dewi Nasir. Akibat kepercayaan sesat. Kalau kita percaya yang sesat, ini akibatnya. Masyarakat semakin jauh dari ajaran Allah. Terjadi banyak perbuatan dosa ya. Permusuhan, pertikaian, dan kezaliman ya. Tidak ada rasa aman, banyak ketidakadilan. Benar nggak? Kalau kita menyembahnya tidak dengan benar ya, maka akan terjadi banyak masalah, perbuatan dosa ya. Hikmah yang dapat diambil, kita harus menjauhi syirik atau menyekutukan Allah. Yang kedua, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Yang ketiga, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sejak kecil tidak pernah menyembah berhala. Dan yang keempat, bersyukur karena Allah memberi petunjuk melalui Islam. Ya. Terima kasih. Sebelum pelajaran ini Bu Guru lanjutkan, kalian akan melihat sebuah cerita, yaitu ceritanya siapa? Amr bin Luhai, di mana dia melihat sebuah berhala yang ditaruh di Mekah ya. Bentar. Sebelum kita lanjutkan materinya, kalian melihat dulu ceritanya Amr bin Luhai ya. Begitu pula yang pertama memasukkan berhala di Jazirah Arab, itu namanya Amr bin Luhai. Begitu juga awalnya. Amr bin Luhai ini Mekah lainnya dari buat kemusyrikan. Dari saatnya meninggalnya Ibrahim dan Ismail alaihissalam, ibadah berjalan sesuai dengan syariat Nabi Ibrahim. Kemudian datanglah satu suku namanya Khuza'ah. Datang lalu merebut Mekah dari suku Jurhum. Setelah itu
Suku Jurhum karena kalah, mereka menimbun air Zam-Zam. Jurhum ini orang yang bertauhid kepada Allah, gitu ya. Termasuk Nabi Ismail AS menikah dengan keturunan Jurhum. Waktu mereka kalah berperang di Mekah oleh suku Khuza'ah, salah satu pimpinan Khuza'ah namanya Amr bin Luhai. Suku Jurhum karena sakit hati ditimbunlah sumur Zam-Zam. Jadi selama 300 atau 500 tahun tidak ada Zam-Zam pada saat itu. Amr bin Luhai ini bingung, jemaah haji banyak, dia mau kasih minum dan makan, bagaimana caranya? Dulu ada air Zam-Zam, dia tidak tahu di mana lokasinya, nggak ada yang sampaikan ke dia. Maka satu waktu dia pergi ke negeri Syam, ada beberapa orang di situ sembah berhala. Orang yang menyembah Allah musyrik, dan mereka musyrik. Mereka tahu ada Tuhan Allah, tapi patung-patung diminta-minta, tolong bantu kami, tolong patung-patung itu. Maka kata Amr bin Luhai, apa ini yang kalian buat? Kata mereka, kami sembah. Ini perantara antara kami sama Allah. Inilah yang menyembuhkan kalau kami sakit, inilah yang memberikan kami keturunan, inilah yang memudahkan rezeki kami, dan seterusnya. Kata Amr bin Luhai, kasih saya beberapa, saya beli. Patung biasa, batu seperti biasa dipahat-pahat, ukir-ukir. Dia bisa bentuk matanya sendiri, dia bisa yang hancurin, dia bisa warnain bebas gitu. Diambil sama dia dibawa ke Mekah. Lalu dia taruh di dekat Ka'bah. Disuruh masyarakat Mekah karena dia sebagai raja sembah di patung. Sembah patung ini, minta patung ini jadi perantara sama Allah. Mulailah masyarakat ikut nyembah gitu. Lama-lama dia suruh setiap suku harus beli patung satu-satu, taruh di pintu gerbang sukunya. Lama-lama dia suruh seluruh masyarakat Mekah buat patung. Dan karena ramainya orang-orang Mekah buat patung, jemaah haji pada datang pada saat itu. Kan haji tidak sama Nabi Ibrahim itu senang. Bukan cuma syariat Muhammad SAW, Nabi Ibrahim sudah naik haji. Maka datang jemaah haji dan orang-orang Mekah pada jemaah berhala, apa ini? Oh, ini perantara dengan Allah. Lalu mereka jual, terjadilah transaksi. Ujung-ujungnya duit lagi nih. Uang, beli uang, transaksi, mulai tersebar seluruh patung-patung di Jazirah Arab. Orang pulang jemaah haji bawa patung, bawa pulang patung. Itu oleh-olehnya. Kata Nabi Muhammad SAW, aku diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka, isi perutnya keluar karena disiksa, panasnya neraka, karena dia yang pertama mengubah ajarannya Ibrahim AS. Ya. Sudah, kita sudah menonton video kisah Amr bin Luhai. Sekarang Bu Guru jelaskan dulu apa kisahnya Amr bin Luhai tadi di dalam video itu. Ya. Amr bin Luhai pergi ke Syam. Ya. Di Syam dia melihat sebuah berhala, namanya berhala itu yaitu apa, berhala yang terbesar, apa namanya? Hubal. Ya. Berhala itu kemudian dibawa ke Mekah. Nah, orang-orang semua pada mendekat dan melihat berhala itu. Akhirnya Umar bin Lubah mengajari caranya menyembah berhala. Jadi Umar bin Luhai itu yang membawa kesesatan, yang membawa berhala itu sampai ke Mekah dan mengajari orang-orang Mekah, orang-orang masyarakat Mekah ya, untuk menyembah berhala ya. Dari kesimpulan itu, siapa yang bisa menyimpulkan cerita ini tadi? Yang nomor satu siapa? Ya, Mbak Stephanie, coba nanti ke depan.
menjelaskan kisahnya agar manusia tidak mengikuti ajaran yang sesat. Benar nggak? Benar. Terima kasih Mas Raka. Ya. Untuk selanjutnya kita akan berlatih, yaitu guru berikan soal LKPD ya. Berkelompok. Satu kelompok ini satu orang yang mengerjakan, yang menulis. Nanti diarahin sama guru. Ya. Dua-dua ya dapatnya. Dua-dua. Nggak boleh usul ya. Sudah dibagiin dua-dua ini, ayo dua-dua. Tolong dipegang sendiri-sendiri ya. Ya. Jangan dikerjakan dulu. Bentar, aku kasih arahan. Tanya ya, dua-dua dipegang. Satu-satu. Coba dilihat di aktivitas 1. Mari lihat aktivitas 1 ya. Yang aktivitas 2 di belakangnya ditaruh. Nah, ini. Dikasih nama dulu. Diberi nama dulu. Beri nama, ada namanya. Agama kami mengajarkan untuk menyembah hanya kepada siapa? Ya, Allah ditulis. Tulis Allah. Siapa yang sudah selesai? Ya. Mas ini Mas apa? Mas Galang. Coba maju ke depan. Kelompoknya Mas Galang maju ke depan. Coba kasih tahu teman-temannya apa yang kotak pertama. Bacaannya apa? Kotak pertama apa? Yang keras. Ya, kotak kedua.
Di mana? Ada sisi Ya, apa jawabannya? Ya, Amir di luar Al-Husain. Terus kedua. Siapa? Ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tuhan agama Majusi, siapa? Ahura Mazda. Ya. Terus tempat diletakkannya berhala mana? Di mana? Di Yathrib. Yathrib itu di Madinah. Terus lima. Ya, sembahan penganut agama Saiba. Apa? Bintang-bintang. Bagaimana jawabannya? Benar atau salah? Nah, terima kasih Mbak Stefani. Ya. Alhamdulillah sudah selesai materi kita hari ini. Kita akan menyanyikan lagu nasional biar semangat, biar kata semangat. Garuda Pancasila ya. Kita semua. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berperang untukmu. Pancasila dasar negara, bangsa makmur sentosa, ini berdiri bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh fokus. Setelah fokus, setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, guru dapat menyimpulkan